Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Para pendengar, ini adalah proses support Hadifuddin Jadi Podcast. apu-apu itu direbus dulu, ya, Pada direbus dikasih garam. Jadi pagi ini apu-apu kita direbus dikasih alhamdulillah garam, bertemu dan dengan airnya ini kawan adalah kita air ini kolam. Air kolam yang lama tidak ini bertemu. mengandung kolam lele yang Kita sudah 3 tahun bisa tahun apu-apu yang ditambah atas kolam lele itu diambil direbus. Dua kalinya rahmat dan salam tercurahkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di keponsren. Para pendengar yang saya hormati, tadi punya teman namanya Bapak Imron. Di proses Bapak Imron ini kalau di daerahnya disebut Kiai. bakteri Kiai Imron. probiotik dan Tapi prebiotik ini termasuk ilmiah ikatan lora yang hilang. dengan molase FML. Iya betul juga guys. Jadi karena dia itu punya pondok namanya itu Yayasan Pondok Pesantren Makrifat Digital. Ditambah dengan buah-buahan herbal. Jadi Karena ramuan kalau ini sekarang kita akan itu ada yang disebut PUC, pondok cair apa dari digital, limbahnya ini. kemudian Dan kemudian banyak proses pondok-pondok yang pembakarannya, sifatnya pemrosesannya online ini ya yang menggunakan dikembangkan itu. limbah pondok Nah, pesantren. beliau ini mempunyai Menggunakan konsep yang limbah sangat pondok besar pesantren. tentang pondok Kalau yang digital. organik itu untuk pakan Bagaimana mangkok mengajarkan atau diproses agama untuk pakan itu, lele, dan kemudian sampah-sampah dengan yang cara plastik digital dibakar karena dengan untuk adanya merebus teknologi apu-apu. ini. Jadi Tapi beliau ini tidak pemanfaatan hanya ini mengajar sangat efektif tentang bagaimana ketika mengajar dilakukan kitab, tapi bagaimana sebagai nanti pengurai santri-santri sampah. Jadi ini kita menjadi melakukan santri entrepreneur. sistem Kenapa jadi penting bicara santri entrepreneur? sinergitas, Karena ke depan sistem ini apa ya, santri dituntut supaya menjadi menggunakan sistem entrepreneur yang totalitas, tangguh. yaitu memanfaatkan limbah Tapi kenapa limbah beliau yang itu milih ada, apa yang digital? ada di sekitar pondok Nah, pesantren karena ya, sekarang di ini lingkungan sudah kita. zamannya Nah, bisnis ini berbasis makanan digital. Kita lihat aja sekarang, bisnis yang kemudian maju ini dikasih berbasis tepung digital. ikan. Jadi, Yang ada mana garamnya. bisnis digital Mengapa? Karena ini lele itu sebenarnya juga tidak butuh garam untuk proses modal pembentukan. barang, tapi Proses modal pembentukan mereka sistem. butuh garam, butuh Tapi yang kalsium, penting itu adalah butuh modal protein, dan banyak lagi pengetahuan semua bagaimana bahan bisa yang memanfaatkan dibutuhkan. digital. Maka ini harus dilakukan. Maka untuk itu Dengan supaya apu-apu lebih ini tuntas, sangat efektif silakan dan dulu murah, kenalkan sehingga dulu kita Pak sudah Imron. tidak Siapa Pak menggunakan Imron lagi ini yang namanya yang Iya, punya iya. gagasan besar tentang bagaimana dengan demikian, membentuk maka Yayasan tepung Pondok ikan yang Pesantren diproduksi, Makrifat Digital, dan kebetulan tepung di ikan mana ini saya itu jual di Shopee ya. berbasis Tepung ikan ini saya digital. bermitra Silakan dengan dulu, tepung Pak. ikan yang ada di Banyuwangi. Ya terima kasih Mas Wajid. Kemudian Assalamualaikum sebagai warahmatullahi agen, salah satu wabarakatuh. agen yang ada di Waalaikumsalam. Jember untuk melayani. Jadi di sini sebenarnya saya mewakili pribadi, nama saya itu dan M juga Imron. kambing. Tapi secara digital saya Di mengganti samping nama kami juga menjual minyak Muhammad ikan, Imron ikan, pribadi. Ada pribadi nih. Ada pribadi juga. Karena kayak dulu tuh di Kemudian setelah perguruan ada direbus itu ya. direbus, Taat pribadi. ini siap Tapi bukan dikasih penerus dari taat pribadi. lele. Jadi Sehingga lele ini benar-benar tumbuhnya sehat, kebal dari penyakit, dan memiliki kualitas daging yang tentunya rasa alami. Nah, ini proses makanan dari kolam Fish 99 yang terdiri dari 9 kolam. Ada 9 kolam ini saling sinergi, saling apa ya, airnya itu saling berurutan. Dan kemudian sistem airnya ini menggunakan sistem limbahnya, limbah dari semua kolam ini ditampung di dalam penampungan besar dan kemudian dialirkan lagi. Tentu, kenapa dialirkan lagi air yang kotor? Nah, air yang kotor di situ sebenarnya bukan air yang kotor, tapi telah terjadi proses fotosintesis dan terjadinya perubahan mikroba sehingga menghasilkan plankton dan zooplankton yang diurai kembali oleh bakteri, probiotik, suplemen organik cair yang kita campurkan ini. Nah, Iya, ada ketenangan batin, ketenangan batin. makan dari apu-apu. Mengapa dengan apu-apu ini akan menghasilkan ikan menjadi gemuk dan protein semakin tinggi? Karena dengan bahan organik, dengan bahan organik yang Kayak hampa. itu tanpa bahan kimia, ini akan membuat daya tahan ikan menjadi lebih baik. Jangan lupa ikuti terus channel vlog Makrifat Bisnis. Jadi cara makannya ini sehari 3 kali. Kita tetap dikasih makan 3 kali ya. Kita tidak menggunakan kurma.
Tetapi dalam waktu tertentu ini juga dicampur dikasih maggot ketika di tengah-tengah kita membutuhkan maggot dan kita dikasih maggot juga. Jadi di samping makanan organik ini ditambah dengan maggot. Maggotnya ketika besar kita juga bisa hidup. Nah, itu ada yang terapung yang dikasih maggot sebagian kecil dikasih maggot, kadang juga tidak dikasih maggot. Jadi makanan alami yang diproses ini tim kepontren Marifat Digital oleh tim kreatif Marifat Bisnis. Jadi pakan ini diproduksi bukan diproduksi, dijual oleh tim Marifat Bisnis untuk memenuhi kebutuhan peternak ikan yang rasanya apa? Belum kayak hati. Itu adalah tim itu santai yatim yang ada di Kepontren Al-Mizan di Yayasan Akbar Kepontren Al-Mizan. Nah, ini karena saya melihat peluang kalau saya bikin pesantren, saya bukan ahli kitab, saya tidak ahli tafsir, dan kita pulihnya lemah. Kalau saya mau berikan pesantren, maka saya bikin, saya mencoba keilmuan saya akan mencari peluang tentang digitalisasi pesantren, saya melihat output santri, ini output dari mahasiswa yang begini, hampir saya analisis versi saya itu mahasiswa lulus itu 90% masih nganggur dan merepotkan kampus, merepotkan orang tua, merepotkan masyarakat, merepotkan negara. Ini riset saya akan benar nggak? 90% punai lulus mahasiswa yang skripsi ke rumah itu hampir 90% belum bekerja dan belum menciptakan lapangan kerja. Dari sini akhirnya saya merubah, wah ini harus dicetak santri digital, digital. One citizen, one legality, one citizen, one business, one family, one legality, one itu konsep yang saya berbeda. Jadi satu rumah memiliki satu bisnis, satu santri memiliki satu bisnis, satu ustadz memiliki satu bisnis. Kenapa satu ustadz? Saya juga melihat teman-teman saya ustadz ngaji, setelah ngajar ngaji, saya lihat ustadz ini luar biasa ngajinya, banyak bagus, rawatnya banyak. Setelah ngaji ngobrol sama saya, mengeluh tentang ekonomi, hati saya nggak kasihan. Hamba yang luar biasa begini masih mengeluh tentang ekonomi, mikirkan anaknya yang belum dan lain-lain. Menurut saya wah ini nggak fair. Karena di sini saya merasa ustadz terpanggil sesuatu. Di sini saya ketemu ustadz, ketemu teman saya, yang dikelola konsep V99. Wah ngajar tuh saya. Teman-teman kalau sharing berbagi sangat belajar kami di WA 0812348903. Teman-teman LPNU, teman-teman OPOP dan juga UMKM mengembangkan kolam V99 ini bisa bersama dengan maka saya berpikir bisnis saya menjadi yayasan yang mencetak ustadz digital dan kemudian entrepreneur langsung sehingga bagaimana ustadz digital dengan ngajar asal contoh itu maka akan saya melahirkan konsep bagaimana menjadi tafsir digital marketing, tafsir digital content creator. Balago ahli balago bagaimana menjadi balago marketing, dia alihkan digital marketing. Ternyata kemudian santri-santri setelah lulus itu bagaimana dia tuh kembali ke pakan tadi. Pakan ini menggunakan 3 ya, jangan lupa. Saya mengalami dari santri gontong ya, tepung ikan dan ditambah dengan SOC, suplemen organik cair yang sudah diramu dan tentunya ramuan-ramuan kimia. Wah ini herbal alami. Ilmu Allah yang sudah dikaji di pesantren, kemudian dia mau menikah, bingung jatuh ekonomi dan tutup kita dan ini membahayakan menurut saya. Wah ini bahaya. Ilmu Allah tidak bisa dibunyikan. Ini versi saya pribadi. Jadi bagaimana kita ini yang bahkan itu kan 12 dari pondok betul kerja dan seterusnya walaupun bahkan kuliahnya di ekonomi kalau 3.000 harga 8.000 bisnis dan ekonomi
berbeda. Jadi saya dokter dari ekonomi, tapi kadang-kadang kalah dengan teman-teman itu yang dia tidak kuliah, tidak bisnis. Tapi yang menarik begini, bagaimana memulainya, kapan santri ini masuk kepada bisnis digital. Terutama bagi peternak pemula ya, ini akan berat dirasakan ketika menggunakan pabrikan, kecuali yang mendapat susu lain Bapak akan pabrikan, bukan berarti pakan pabrikan jelek, tidak. Ini Bapak akan pabrikan adalah sangat baik, sangat lengkap, tapi secara profit margin itu kecil, sehingga kalau peternak lele menggunakan pakan pabrikan itu bisa mengalami bukan kerugian yang sangat sedikit, tapi kalau memang sering mengalami kematian dan bisa mengalami kerugian yang besar, maka kalau profit itu kadang-kadang tidak masuk, dan kita sering mengalami kerugian. Mengapa para peternak itu banyak rugi ketika menggunakan pakan pabrikan? Karena memang hal hasil dan sehingga bukan alternatif seperti ini perlu dilakukan, perlu dicoba, perlu dipelajari, perlu ditekuni. Jelas walaupun pakan katakan menggunakan pakan buatan, pakan material, kita perlu istiqomah dalam pembelajaran, karena kita dalam hidup yang tentunya harus evaluasi, kita harus bagaimana ternyata tidak menemukan hadis-hadis itu. Ingat ma'rifat bisnis. Hampir tidak menemukan hadis-hadis. Di mana ini nyari friend? Alhamdulillah saya ketemu di Imam Malik ya, Al-Muwatta. Saya baca-baca Al-Muwatta, ternyata Al-Muwatta sedikit mengajarkan ya, di hadis Al-Muwatta saya pelajari. Nah, ternyata saya menemukan sebuah konsep ya. Sebuah konsep, jadi bisnis itu menyatu sebenarnya dengan syar'i, dengan syariah. Itu baru bisa masuk di dunia santri. Jadi bisnis itu tidak bisa terlepas daripada hukum-hukum fikih-fikih Islam dan juga dari rukun Islam dan rukun iman. Sehingga saya perkuat ketika kita al-iman wa tu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi rusuli, itu melekat bisnis di dalamnya. Melekat. Kenapa? Yang mengucapkan itu iman tapi raga kita itu masih jasad yang membutuhkan secara ekonomi bisnis. Maka saya memiliki konsep yang saya sebut itu rukun Islam yang rukun bisnis, saya kasih namanya rukun bisnis yang beriman. Saya punya strategi itu. Mungkin itu rukun bisnis yang berbasis iman. Saya kasih singkat rukun bisnis yang beriman. Itu saya konsep seperti ini. Jadi berbisnis tapi semuanya berbasis tentang iman. Berbasis tentang iman dan Islam. Rukun Islam dan itu masuk di bagian daripada bisnis. Memang dalam ekonomi Islam itu ada yang namanya prinsip ekonomi Islam yang pertama itu adalah tauhid. Tauhid, betul. Nah, jadi begitu kalau kita bisnis seperti basis utamanya adalah tauhid atau iman. Sehingga merasa kehadiran Tuhan. Nah, ketika dia berbisnis, di situ ada Allah, maka perlu kejujuran. Iya, betul sekali. Iya, hukum fikih ada di situ. Maka bagaimana dia itu fikih muamalahnya sesuai dengan transaksinya benar. Betul sekali. Itu mungkin. Coba ada yang menarik begini. Ketika merubah paradigma tadi itu dari seorang sufi kalau bahasa saya yang lebih banyak mencintai akhirat, kemudian bagaimana dia itu juga menjadikan dunia sebagai sebagai kendaraan menuju akhirat. Ad-dunya matiyatun ilal akhirah ya. Itu mungkin tahap pertama. Tapi tahap kedua begini. Mereka itu yang lama belajar kitab, misalnya belajar fikih mulai dari Syafi'ina, Sulam sampai ke misalnya kitab Al-Mujmu' atau Al-Qum, yang belajar tauhid dari Aqidul Awam sampai misalnya ada Sufi. Tapi kan mereka itu biasanya cara kerjanya ya sifatnya rutin ya baca kitab. Betul ya. Nah, bagaimana mereka itu biasanya berpikirnya tidak cepat, perlu pikir cepat. Karena seorang bisnis itu kan harus baca Quran dengan cepat ya. Jadi bahasa saya ini hitungannya bukan tapi per detik. Per detik ya. Karena ketepatan saya ini kan juga karena dokter ekonomi dan juga saya terlibat dalam dunia bisnis. Nah, kita ini pikirannya harus cepat. Nah, bagaimana cara merubah yang dulu santri itu yang berpikir tradisional bahasa saya harus berpikir cepat dan tepat. Jadi kalau katanya orang Jawa itu alon-alon asal kelakon, itu harus dirubah cepat asal selamat. Nah, bagaimana cara merubah cara berpikir? Jadi begini, cara berpikir paradigma bagaimana kasarnya begini, menjalankan rukun iman dan rukun Islam, tetapi kita juga menjalankan bisnis yang sukses. Ini saya memiliki konsep dari Al-Muwatta, dari Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Syafi'i berguru. Imam Syafi'i itu kecil sudah hafal Muwatta, baru menghadap Imam Malik.
Bagaimana Imam Syafi'i itu, wah juhud, masih kecil udah juhud, anti dunia. Kemudian berguru ke Imam Malik, kaget, ternyata Imam Malik itu raja miliarder yang kaya raya dan karu-karuan. Masa, kata Imam Syafi'i, masa orang begini itu kekasih Allah? Kan begitu. Karena terlalu juhudnya, itu saya buka Al-Muwatta bagaimana. Kemudian saya belajar bagaimana Imam Malik itu jadi kaya raya, seorang kiai, seorang wali, seorang ulama besar itu menjadi miliarder. Wah, ini kan tidak mudah. Wah, akhirnya saya mempelajari kitab-kitab kuno dari Yahudi, dari buka semua kitab-kitab Ibrani, saya buka semua. Wah, ternyata saya temukan di kajian kitab-kitab usul fikih Islam tidak banyak, tapi di kitab-kitab Syiah juga banyak saya temukan. Di kitab-kitab Syiah itu saya gali, Bos. Ya, saya untungnya baca kitabnya jelek, jadi baca terjemahnya. Itu memang ribuan kitab saya baca, hampir 4.000 lebih kitab-kitab terjemah kuno itu saya beli, saya berbaca. Kemudian saya pelajari, ternyata Imam Malik itu mengajarkan kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, kamu tidak suka saya punya uang banyak, gini aja, uang ini langsung dibagikan aja ke semua orang. Oh jangan, bahaya kalau diberi orang jahat nanti dibuat kemungkaran. Loh, terus bagaimana? Ya sudah di sini, terus bagaimana Mas Syafi'i? Mas Syafi'i nggak bisa jawab, bingung dia. Udah dibagikan aja uang semua, nggak apa-apa. Nah, ternyata Imam Syafi'i melarang. Nah, ketika dilarang, kemudian Imam Malik mengatakan, Imam Syafi'i itu nggak dikasih uang, nggak dikasih minum, nggak dikasih apa. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Malik ini banyak duit, masa saya kasih makan, minum dia nggak dikasih. Sudun, kata Imam Syafi'i. Kamu maaf Syafi'i, kamu belum saya kasih makan, kasih minum, karena saya belum dapat izin dari Allah untuk menggunakan uang ini untuk kasih makan kau. Kaget itu, tersinggung kejuhutan dari Imam Syafi'i. Ternyata Imam Malik itu miliarder kaya, di dalam kekayaannya juhud gitu. Wah, ini yang tidak memiliki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i semakin percaya, akhirnya semakin belajar ke Imam Malik. Dan terusnya, akhirnya Imam Syafi'i dikasih kenapa? Jadi harta benda ini, kalau juhud seperti engkau Syafi'i begitu mudahnya karena engkau udah punya uang, tapi juhud dengan gemerlapan harta ini yang berat, yang engkau harus belajar. Kata Imam Malik. Akhirnya Imam Syafi'i mau dikasih uang banyak untuk berguru belajar lagi di Mesir dan seterusnya. Nah, dari cerita ini akhirnya yang saya kaji bukan dari Imam Syafi'inya, tapi kenapa Imam Malik jadi kaya raya. Ternyata Imam Malik dalam menjalankan kaya, mendoktrin ke santrinya Imam Malik itu kaya-kaya semua. Referensinya memang kaya-kaya luar biasa. Santri Imam Malik itu semuanya juhud di dalam kekayaan. Imam Malik itu juhud di dalam kekayaan, mau menggunakan uangnya aja izin ke Allah dulu. Allah ini rela apa enggak kalau saya gunakan uang ini? Itu Imam Malik gitu. Sehingga juhud di dalam kekayaan, cara mengajarnya bagaimana? Ini yang menarik. Itu saya pelajari dari kitab-kitab Ibrani dan kitab Syiah dan kitab Yahudi ya. Itu saya pelajari, banyak di sana diterangkan bahwa Imam Malik ketika mengajarkan al-imanu an tu'minu billah. Nah, jadi ketika al-imanu an tu'minu billah, engkau harus beriman kepada Allah. Ketika engkau beriman kepada Allah hatimu, maka ragamu ini harus kamu makmurkan, harus kamu kaya rayakan dengan bekerja keras karena Allah, dengan memeras otak karena Allah, dan hartamu bisa berjuang untuk Allah. Doktrin ini dipakai. Ketika wal malaikatihi, engkau percaya kepada malaikat, maka engkau harus menggunakan ilmu cahaya dari pengetahuan tentang malaikat, kehebatan malaikat itu sebagai pesuruh Allah, pengabdi Allah, dia pejuang yang hebat sebagai utusan Allah, maka engkau harus menjadi pejuang juga seperti malaikat gitu. Itu akhirnya saya kaji dan seterusnya itu. Nah, ternyata di sini saya temukan, ternyata Imam Malik mengajari santrinya itu dengan rukun iman dan rukun Islam berbasis bisnis. Engkau jangan sholat khusyuk, sholat istiqomah luar biasa, tapi sholatmu belum melahirkan bisnis yang kuat, membangun dan bisa beramal banyak, maka engkau belum sholat khusyuk. Ini salah satu dari doktrin-doktrin ajaran Imam Malik yang pelajari. Jadi digabung satu persatu kesatuan sistem di dalam diri beriman kepada Allah itu karena iman kita membawa raga ini harus kita makmurkan, kita sejahterakan agar bisa mengabdi ke Allah dan bermanfaat bagi orang lain lebih cepat. Jadi itu iman itu melahirkan amal soleh. Betul. Atau amal soleh bersumber dari iman. Dari iman. Maka karena itu di surat Al-Asr itu orang yang tidak begitu ilal ladzina amanu wa amilus solihah. Ya, betul. Iman dulu, amal soleh. Amal soleh. Jadi kalau hanya punya iman tidak amal soleh, belum. Nah, belum sempurna. Katanya Imam Malik belum sempurna. Amal soleh itu diantaranya harus punya uang.
punya uang, punya bisnis gitu. Bahkan ada guyonan, orang kalau nggak kaya rukun imannya itu rukun Islam belum sempurna. Iya. Kenapa? Karena mau zakat nggak punya uang. Zakat punya uang. Berarti Islamnya belum sempurna. Kita tidak akan bisa menyempurnakan rukun Islam kalau kita nggak haji. Berarti ada dua yang belum terpenuhi dia kalau Iya. Zakat sama haji itu harus dibentuk dengan rukun iman dan rukun Islam yang kita wujudkan bahwa iman kita kepada Allah, Islam kita kepada iman kita kepada Allah dan iman Islam kita menjalankan kepada syariat Islam itu kita sebagai manifestasinya harus diwujudkan dalam bentuk real, bentuk faktor secara finansial, secara raga ini sehingga ini bukan untuk kepentingan nafsu kita, untuk kepentingan jihad kepada Allah. Ini termasuk jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ini yang kita gagas kepada santri-santri trainer, santri milenial harus menikmati itu. Oke. Setelah mereka itu berpikir begitu, bagaimana cara memulai mereka tadi itu membentuk paradigma? Dalam teori itu kan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu kemudian berubah cara berpikir, kemudian berubah cara memulai, bertindak. Ya. Lah bagaimana? Mereka kan sudah dari tidak tahu dibikin tahu, dirubah cara berpikir. Bagaimana cara mereka mau bertindak, memulai bahasa kita? Iya betul. Bagaimana cara mengirim atau mengantarkan mereka atau membimbing mereka untuk bisa mau bertindak? Gitu. Iya. Karena itu bukan hal yang mudah. Betul. Jadi saya tidak akan merubah paradigma pesantren menjadi paradigma bisnis. Itu sangat luar biasa. Itu seperti balik bumi, Gus, yang mustahil untuk dijalankan. Jadi membalik 100 santri lulus, ahli tauhid, ahli berbagai macam kitab, saya balik menjadi entrepreneur, omong kosong terjadi, sangat luar biasa susahnya. Maka pendekatannya bukan membalik menjadi santri atau ustadz itu menjadi entrepreneur atau bahkan ke kiai menjadi entrepreneur, nggak akan terjadi. Tetapi yang kita balik adalah bagaimana keilmuan, knowledge, empiris, skill, leadership di dalam keilmuan pesantren, usul fikih dan kajian-kajian pemahaman tentang iman dan Islam, bahkan soal amal soleh, soal orang alim dan orang soleh, itu menjadi bisnis yang dimasukkan di zona itu. Contoh begini. Mana contohnya? Contoh realnya, ketika seorang ahli amsilati, mau dibuat bisnis bagaimana, Bos? Gak bisa. Ahli nafsu soraf buat bisnis. Apanya? Nafsu soraf kok dibuat bisnis? Ahli balaghah dibuat bisnis. Gak akan terjadi di masyarakat. Ajarkan apa bisnisnya balaghah? Gak akan mendatangkan uang. Bahkan seorang tahfidz pun mendatangkan uang berat. Ngajar anak yatim mau dibayar, mau minta bayaran, gak mungkin, berat. Maka saya memiliki sebuah konsep contoh orang ahli amsilati. Amsilati itu adalah bacaan nyanyian yang sangat merdu. Nah, maka di era digitalisasi ini saya membentuk namanya amsilati marketing, guys. Nah, apa? Gimana praktek? Praktek amsilati marketing begini ya. Contoh, asalnya apa guys? Nah, nggak apa saya. Ada bait-bait yang tahu? Saya tidak pernah belajar. Oh, enggak guys ya. Jadi amsilati itu menurut saya seni yang menarik ya. Saya juga hafal juga. Bacaan-bacaan seni yang menarik itu menjadi nilai finansial yang sangat mahal. Contoh, di dalam les seperti ini Gus ya, saya seorang ahli amsilati ya, tapi mengelola bisnis nggak bisa, mendapatkan uang nggak bisa. Saya bisa live di YouTube, di IG, di YouTube, di IG, di TikTok. Yang paling bagus adalah anggap aja di Supi lah, Supi Live atau TikTok Live. Di dalam TV lah, saya membawa seorang ustadz itu bisa membawa produk ini aja lah anggap aja. Dengan bacaan amsilati, produk ini bisa laku keras sebanyak-banyaknya, Gus. Gimana caranya? Caranya begini. Nah ini sangat mudah. Nanti bisa amsilati, bisa tafsir, bisa balaghah, apa saja kajian-kajian agama, sholawatan dan seterusnya. Bisa menjadi sholawat marketing, tafsir marketing dan semuanya bisa. Maka ya minimal punya tempat ya seperti inilah. Atau lebih jelek dari sini kalau nggak ada ya lesian aja di kursi atau duduk di sawah boleh juga. Ya di live-nya dibuka produk ini dimasukkan di Supi, dan susah. Anggap aja keripik pesantren keren, miliknya Syarafuddin ya komisi. Ini dia megang gini, produk ini diupload di Supi yang aja, atau di Facebook, di IG bolehlah terserah di mana saja boleh. Ketika diupload dia live. Ya bila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imran Pribadi, saya tertarik. Di sini saya akan membacakan bacaan-bacaan amsilati. Amsilati ini menarik dan ini sebuah seni yang saya bacakan begini. Oh iya, sebelum saya membacakan amsilati ini ada produk teman saya, produk pondok pesantren Syarifuddin. Saya hanya bantu jual. Ini keripik bagus ya. Kalau minat boleh japri ya, oke. Sambil nunggu saya baca amsilati. Dia ngaji Gus.
bacaan mesti latih dengan baca. Langsung ada satu operator megang chat. Nah, bacaan-bacaan ini ketika dilakukan to be continuous, maka akan membentuk yang disebut traffic. Karena dia telah melakukan ini secara istiqomah, akan membentuk traffic rekam jejak digital, baik di YouTube, di IG, maka akan dicatat sebagai basic traffic. Karena ini basic yang unik yang belum pernah dijalankan, maka akan direkomendasi oleh YouTube, TikTok, IG, Google. Ini sesuatu yang unik. Sebuah memasarkan produk dengan bacaan belum ada, maka akan menjadi sesuatu yang baru sama YouTube sama itu tuh akan diambil sebagai base recommended. Karena YouTube, TikTok semua itu bergerak secara digital marketing, dia mengambil data-data base recommended. Sesuatu yang baru, yang unik, yang belum ada. Maka itu menjadi catatan dan prioritas unggul. Ketika ini dilakukan to be continuous dan istiqomah, maka ini akan menjadi bom waktu meledak. Saya pasarkan di YouTube saya, karena saya tes ini sudah saya coba di YouTube, di Shopee saya Marifat Bisnis. Di Marifat Bisnis saya menawarkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat channel YouTube, sahabat-sahabat live di, saya bilang sahabat-sahabat live di Shopee. Hari ini saya berbagi, saya tidak menerangkan tasbih produk berkuah saya, tidak. Tetapi hari ini saya akan ingat waktu di pondok pesantren dulu itu saya belajar ngaji, ya. Saya ngaji kitab Al-Hikam. Ini saya bacakan kitab Al-Hikam. Saya baca Al-Hikam ini. Al-Hikam ini mengatakan begini. Oh ya, maaf ya, kalau yang minat produk tasbih silahkan beli, yang minat ini silahkan. Saya baca. Ini saya nggak hafal, nggak bisa baca, nggak hafal Al-Hikam, maka saya baca. Kemudian bla saya terangkan kitab Al-Hikam ini. Luar biasa. Akhirnya saya tidak menerangkan marketing, saya menerangkan kitab Al-Hikam. Nah, saya terangkan versi saya gitu. Yang saya paham ini, maaf ya kalau ada orang yang hebat dari saya hanya mengaji versi yang saya ketahui. Begitu. Nah, kadang-kadang saya juga mengkaji tafsir tentang Al-Fatihah. Ya teman-teman, kita secara orang awam bagaimana kita mengaji dasar waktu di pondok, ya. Saya dulu di pondok itu belajar caranya memaknai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut nama Allah dasar. Itu saya ngomong live di itu kan. Ketika saya menerangkan itu, oh ya, jangan lupa ya, ini tetap kalau yang berminat produk saya ini bisa japri, bisa lihat di sana ada operator saya menjalani. Begitu aja, Gus. Ini bisa bacaan tamfid, bisa ngaji kitab kuning, apa saja, sholawatan, dikiran dan seterusnya. Maka akan membentuk rekam jejak digital yang disebut base recommended. Karena YouTube, TikTok, IG, Google semua itu nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa merekomendasi. Apa yang direkomendasi? Sesuatu yang baru yang belum pernah ada, dan itu memiliki unik dan memiliki sebuah kombinasi trust. Maka ini direkam oleh Google, YouTube, TikTok. Ketika ini dilakukan akan di-blow up, dan itu menjadi rating tertinggi. Ini dari saya ke sana, Gus. Ada masalah yang menjadi problem ya. Orang yang punya keinginan menjadi YouTuber atau menjadi TikToker ini gagasan awal itu bagus, besar awal ada. Tapi kadang-kadang dia itu hasil penelitian kan tidak nyampe 3% yang sukses. Yang menjadi penyebab pertama mereka itu kan untuk menjadi YouTuber yang menghasilkan itu kan tidak selesai 1 tahun ya. Tapi kalau sampai 2 tahun. Nah, gimana cara memberikan doktrin kalau bahasa saya atau bimbingan supaya mereka itu bisa menerima proses itu? Nah, ini hampir 1 juta orang salah persepsi tentang menjadi YouTuber, konten kreator. Wah, salah. Di kalangan santri, non-santri, semua masyarakat itu gagal total menjadi YouTuber. Bahkan pondok pesantren banyak mundur dari YouTuber karena gak dapat monetisasi, ternyata mencari uang dan juta. Mau monetisasi aja menjadi subscriber 1000 dan jam tayang 4000, luar biasa susahnya. 1 tahun, 2 tahun belum tentu bisa. Akhirnya banyak mahasiswa semuanya nggak semudah itu. Ini kegagalan yang dialami semua orang dan banyak orang. Jadi menjadi YouTuber dengan membangun live tiap hari konten kreator, diharapkan dia mendapatkan bayaran monetisasi. Setelah dimonetisasi ternyata gagal, nggak dapat uang. $10, $100 aja nggak dicapai setiap bulan, padahal hanya 1.300.000. Itu terjadi pada saya juga, pada semua orang. Ternyata mental dasar seperti inilah yang salah. Mental dasar ini, maaf dalam tanda kutip itu jere wong alim ngajine kurang atur. Di mana tak salahnya? Kesalahan fatal adalah menjadi konten kreator YouTube seperti ini tujuannya monetis dapat uang.
ini kebodohan bin Jahlul bin Yahud. Waduh, salah terus. Ini kebodohan yang luar biasa. Wah, di dalam konsep bisnis, di dalam konsep itu salah, di dalam rekomendasi YouTube. Wah, ini dalam bahasa ekstrim saya bodoh bin Jahlul, Gus. Terus nggak karu-karuan gitu. Kebodohan pertama, dia belum berbuat, sudah memiliki niat, sudah memiliki tujuan, yang seakan-akan itu real de facto. Salah fatalnya di sana. Sehingga di otaknya itu, di pikiran bawah sadarnya 90% adalah uang, perilaku skillnya menjadi konten kreator hanya 10%. Slow, tidak akan terjadi. Kebodohan pertama. Kebodohan yang kedua, menjadi konten kreator. Ini loh, sudah zamannya YouTuber sudah melesit, hebat-hebat, sudah luar biasa banyak. Kok kita baru mulai sekarang mengharapkan uang? Itu kebodohan kedua. Kebodohan kedua, menjadi konten kreator di situ. Seharusnya niatnya kalau mau guru ngaji pada orang yang pas, ngajinya yang pas, pada makomnya yang benar, sudah wali di bidangnya, nggak baca begitu ya. Pada kiai yang pas, ya kayak bisnis saja. Seharusnya nggak begitu. Maka kalau ketemu yang mentor, silahkan kamu menjadi konten kreator, mulai alat apa adanya, HP RAM 3 ya RAM 3, kameramu jelek ya sudah, mulailah kamu dengan sekarang. Maka dalam secepat-cepatnya kamu harus mencari uang sebanyak-banyaknya. Loh, bagaimana caranya? Pertanyaannya adalah, kamu menjadi konten kreator, menjadi Instagram, selebgram, TikToker, dan YouTuber, jangan memburu dari uang monetisasi itu, omong kosong. Tetapi kamu harus memburu berjualan di dalam konten. Umpama kamu ngarit kesannya, kamu mengarit di sawah, ngarit sambil mengarit kambing, kamu rekam dan kamu membawa produk siapa saja kamu baik. Teman-teman halus, saya mau ngarit di sawah ini, tapi saya jangan lupa membawa keripik keren. Ini keripik enak, hasil produk seperti, jangan lupa lo beli ya. Oke, ikuti vlog saya terus. Begitu. Maka jualan keripiknya ini yang akan laku keras. Bukan dari YouTube, bukan dari YouTube-nya. Ketika ini laku keras, viral, YouTube-nya naik. Seiring ini omset besar, YouTube-nya dapat duit. Kayak Marifat Bisnis. Gimana Marifat Bisnis? Marifat Bisnis, contoh, Marifat Bisnis, kalau Marifat Bisnis itu subscriber hanya 9.000, Gus. Ya, terus. 9.900 sampai 10.000. Tetapi dari situ, dari Marifat Bisnis itu sebuah acapa saja lah. Kadang-kadang saya itu minum kopi, ngelusi kucing, kadang-kadang apa ya, rekamannya itu jelek sekali lah, nggak masuk terus, nggak masuk kamera, seadanya kamera goyang, pokoknya semuanya saya rekam. Saya ngomong salah, saya rekam, apa saja yang terjadi bahasa saya rekam, tidak perlu bagus. Dan di situ saya nggak peduli dibayar itu atau tidak, tetapi di situ sebenarnya saya jualan produk saya, tasbih dan semuanya secara internasional saya ekspor melalui YouTube Marifat Bisnis. Menawarkan produk, kalau jangan lupa ya, ini produk Marifat Bisnis. Ingat Edigraf, ingat Marifat Bisnis ya. Saya akan melakukan back excellent service. Insya Allah saya Rahmatan Alamin dan kita mau saya istiqomah dan insya Allah saya juga bisa dipercaya dan amanah ini. Itu selalu kan. Sehingga saya membangun personal branding yang hebat di situ. Tanpa disadari seiring dengan waktu, produk saya melesit, konten kreator YouTube-nya dapat. Ya walaupun hanya 5 juta, 7 juta, kadang 3 juta, dapat Gus. Saya nggak berharap YouTube dapat uang di situ, ternyata dapat. Nah ini Gus, lebih banyak dapatnya dari sini, jualannya ini yang saya maksud ketika memulainya di sana. Jualannya tidak harus produk kita Gus, kita pinjam produk sebelah, tetangga, dimasukkan di channel kita. Lewat ngarit, ngomong anak, ngajar ngaji, bisa. Di live apa adanya, pakai HP biasa aja. Mau ke sawah, mau sapi, dan seterusnya lah, apa kerjaan kita lakukan. Ini yang saya edukasi ke alumni santri semuanya, sudah. Kamu mau di rumah baca kitab kuning, baca aja. Tapi saya mau hari ini saya menerangkan mau ngaji, deres acara gitu Jawa. Iya kan seperti itu juga. Jadi saya mau deres ngaji tentang umpama saya ngaji tafsir Jalalain. Bab ini saya baca ya. Sebelumnya ini ada program yang minat beli ya di Shopee atau di WA saya boleh langsung. Itu aja cukup. Mudah ngaji dia Gus. Jadi lebih banyak kepada promosi online ya. Promosi online. Cuman bintang iklannya dari kita sendiri. Artisnya kita sendiri. Jadi kita ini menjadi bintang iklannya, kemudian dengan kreasinya itu berupa ngaji. Jadi lebih banyak kita kepada promosi ya. Promosi, betul. Tidak mengharapkan daripada hasil. Jangan mengharap dari hasil monetisasi.
gagal bos. Jangan. Itu hanya bonus lah. Jadi kalau kita ini lebih cepat menjualan itu berarti tidak sampai setengah tahun bisa menghasilkan banyak ya. Banyak. Ini maka ketika Ustadz digital pemula, saya jamin 2-3 bulan sudah puluhan juta. Hanya jualan keripik ini. Dan kemudian yang terpenting, jangan pernah meyakini keripik ini tidak laku. Laku dan tidak itu Allah menentukan. Laku dan tidak laku kita harus istiqomah terus. Pasti semua produk dibuat itu ada positioning brand. Jadi semua benda di dunia ini sama Allah diciptakan ada brand positioning, itu harus menjadi dasar iman kita. Jadi Allah menciptakan di dunia benda ini, maksud saya tidak ada yang sia-sia. Mulai kutu, mulai nyamuk, mulai kotoran ayam, kotoran kambing, apapun busuk itu ada manfaatnya. Jadi tidak cukup hanya diletakkan begini, nggak cukup ya? Tidak cukup, Gus. Jadi pasnya jadi jualan nih saya sendiri jualan. Jadi harusnya beda. Begitu. Silakan hubungi nomor telepon. Nanti muncul di kamera ya. Nomor berapa gitu. Seperti di Kombusi kan jualan gitu. Atau Halilintar. Kan ada produk jualannya. Oke, sambil melihat saya jangan lupa ini ya. Kan selalu begitu. Ini juga harusnya saya kasih. Oke, saya mengerti. Oke, jangan lupa ya. Keripik Saleh, produk Saifuddin. Wah, tak jamin deh. Nah, nomor telepon sekian. Nomor telepon sekian sebutin. Nah, itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Dan ini yang mahal. Kemudian dia cerita lagi objek kita, perilaku kita kan mudah. Ketika santri kan gampang, Gus. Jadi nggak perlu menawarkan, tidak perlu. Kayak TikTok saya ini pengikutnya sudah mencapai 5.000. 5.000 ya. Sudah saatnya begitu lah. Setiap undang tamu diberitahu, jangan lupa ya, ini keripik enak ya. Ayo dong, cicipin. Itu harus setiap host diundang tamu, bahkan hostnya juga. Maka ingat channel-channel YouTube saya semuanya. Halo. Jangan lupa ya, ingat Edikraf, ingat Marifat Bisnis. Saya selalu begitu. Itu menjadi melekat. Ingin butuh tasbih, ingin apapun, ingat di lapak saya, di website saya. Ingat Edikraf, ingat Marifat. Oke, saya lanjut materi saya. Hanya begitu aja. Ngobrol di mana saja, kadang jalan, nge-vlog di mana pun. Saya selalu begitu. Tapi biar muruahnya tidak hilang yang bicara tuh hostnya, jangan lupa Hostnya. Kalau sebetulnya besoknya jualan kan Iya betul. juga muruahnya gitu. Harus hostnya ya, Bos. Hostnya yang selalu memulai. Oh ya, sebelum acara ekonomi jangan lupa ya. Ini ada keripik, keripik pesantren Karang Slang, silakan dibeli. Di mana? Bisa di WA ini, di koperasi ini, bisa di Shopee, di Shopee. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Kan begitu, Bos. Ya berapa pun di 5 menit atau berapa itu harus. Ini yang saya sebut tafid, konten kreator dan seterusnya ketika dilakukan pribadi bisa. Ini saya ajarkan di mana-mana, ternyata bagi santri tidak terlalu susah. Bisa jualan mau kena, bisa jualan kitab, bisa jualan jilbab, sandal jepit, apa saja bisa. Bisa dijual. Bahkan ini jualan kambing istilahnya. Kambingnya laris itu. Ada teman ditajari, Ustaz, Gus saya nggak bisa apa-apa. Ini kan banyak kambing, sudah kambingnya aja dijual. Loh, terus sudah jual sambil ngajar ngaji, anak-anak menyalahkan direkam, oh ya saya sambil jualan kambing yang luar biasa. Padahal Laku, banyak orang mendengar di situ. Apa tuh? Datang ke rumahnya mencari kambing, akhirnya dia beli kambing terus ditampung di situ, pinjam kambing tetangga semuanya. Jadilah dia pedagang kambing yang bagus. Setiap dia ngaji direkam, kemudian oh ya, ini sambil ngaji anak-anak saya juga ambil para kambing saya ya. Dimasuk dia, itu bagus. Di live di Shopee di mana itu boleh. Nah, ya gitu guys. Kan mudah dipahami kan? ya, Tidak begitu susah. lebih banyak kita nih saya mengiklan di acara kita yang kita miliki, yang bisa dalam bentuk ngaji, bisa baca kitab. Di sini kan setiap hari ya baca kitab dan seterusnya. Ya, kemudian di sini juga ada podcast ya. Ada podcast ya. Dan macam-macam itu. Memang selama ini kita tidak aktif ya. Cuma simpan aja ini begini. Ini yang salah. Itu yang belum yang mendapatkan ilmu nanti dari ini. Cuma ada ini nih ya. Kembali kepada bagaimana kita ini membuat kreasi ya, konten-konten yang menarik gitu. Tadi kan yang target minimal ya. Nah, bagaimana maksimalnya sehingga kita ini ketika orang itu mencari Google dari mesin Google itu kan kita bisa ketemu lebih dulu. Nah, bagaimana caranya? Itu faktor namanya SEO, Mas. Itu ada ilmunya. Apa itu? Jadi saya di samping mengajarkan teknik digital marketing, saya juga mengajarkan rahasia yang namanya itu rahasia dapur traffic, mencapai traffic dan algoritma. Itu bagaimana? Ini yang bingung. Dan ini memang pakai ilmu. Saya mengajarkan 5 ilmu. Yang pertama SEO, search engine optimizer, itu harus dilakukan.
Apa itu juga diterangkan dia nanti diketahui ya. Jadi search engine optimization pertama dilakukan. Jadi menjadi YouTuber begini diupload di YouTube bukan dibiarkan, tetapi disetting tanggal jam tayang, kemudian disetting tagline-nya, disetting hashtag-nya, disetting thumbnail-nya, disetting kemudian juga disetting itu settingan iklannya, settingan semua itu disetting di bawah, dan kemudian dari settingan itu kemudian setting hyperlink-nya, setting share link-nya dan seterusnya. Tidak bisa diupload begini langsung tidak bisa. Bagaimana mau direkomendasi oleh YouTube dalam algoritma itu kalau tidak melakukan sebuah setting mulai thumbnail, setting mulai judul, setting mulai tag, mulai hashtag, kemudian setting mulai playlistnya juga, dan banyak di bawah YouTube itu di belakangnya itu di playlist settingan banyak, itu harus sedemikian rupa dan mengatur kepada sistem algoritma. Itu ada ilmunya, itu SEO. Saya sebut SEO. Apa sederhananya lah. Sederhananya itu Gus, kalau membuat produk ini kan keripik Gus. Mau keripik ini kan dalamnya kenapa? Kenapa ya? Ada yang kata ini nangka aja. Jangan pernah mengharap keripik nangka dijual, digoreng, ditaruh piring laku. Jangan pernah berharap. Tetapi keripik nangka harus di packaging. Nah, harus ada mereknya dan standar. Ini namanya di SEO namanya. SEO prakteknya itu memberi baju, memberi pakaian yang menarik agar dibaca traffic dan algoritma harus. Jadi tidak konten upload dibiarkan buka. Nggak dikasih baju, dikasih pernak-pernik, ya mana bisa direkomendasi. Itu penting. Namanya ilmu SEO. Dan itu ilmu SEO nggak bisa saya terangkan begini, praktek harus. Nanti saya kirim ke sana. Ini harus dipraktekkan bagaimana melakukan review, melakukan keyword seekernya bagaimana, menjadi keyword planner-nya bagaimana, membentuk tag planner bagaimana, mencari keyword seeker di YouTube bagaimana, ada tekniknya, ada ilmunya. Karena persaingan sangat besar untuk menjadi rekomendasi di atas itu tidak mudah, maka harus di SEO. Ketika kita bermain konten kreator, tapi kalau yang live jualan tadi nggak perlu, jualannya nggak perlu. Tapi ketika channel YouTube seperti ini itu harus dilakukan. Ya, karena ada dua kepentingannya. Kepentingan yang pertama yang paling mendasar, bagaimana dakwah kita ini akan menjangkau lebih luas. Ya. Nah, otomatis kita perlu ilmu bagaimana supaya YouTube kita atau IG kita ini bisa ditonton oleh banyak orang. Ya. Itu yang menjadi utama. Maka karena itu kita kan harus punya tahu ilmunya. Ada 5 itu. Ya. Setelah SEO kemudian namanya SEM, disebut Search Engine Marketing. Kita harus mengelola channel kita menjadi search engine marketing berbasis advertising. Bagaimana channel kita di Google, Google, YouTube dan banyak bekerja sama dengan Tobadi, dengan aplikasi-aplikasi berbasis marketing. Itu namanya SEM. Berikutnya kita harus melakukan SMM. Apa itu? Search Engine Media Sosial Marketing. Apa itu? Jadi bagaimana YouTube kita itu kita harus berkolaborasi berjamaah kalau masyarakat katanya Aristoteles itu manusia itu John Politikun di dalam dunia digital kita harus bermasyarakat dengan media sosial. Caranya adalah postingan-postingan kita ketik, kan posting Gus, ini ada linknya, posting channel live ini dibikin, oh ini linknya ini linknya ini dibuat, link ini dibuat link di dalam namanya itu saya sebut namanya Canvas Business, project plan Canvas Business. Berbasis channel kita dimasukkan semua, dan kemudian kita kan udah media sosial, punya Facebook, punya grup, kita alur bagaimana ini, jangan lupa link masuk di bawahnya, dikasih link video kita dan seterusnya. Di banyak grup itu, tanpa disadari kita kan di grup kasih komentar, bisa sesuatu, bisa adminnya, kita kan sering-sering dengan grup di Facebook. Jangan lupa link YouTube-nya dimasukkan. Nah, ini yang menjadi namanya social media marketing. Harus dilakukan bahwa kita punya channel, dan kita beraktivitas di channel itu. Itu yang disebut SMM, social media marketing, dan kemudian ada SEO, ada SMO. SMO itu media sosial optimizer. Bagaimana kita mengoptimasi melakukan SEO dengan diri sosial media kita. Sosial media kita umpamanya di WA, apakah kita sudah WA bisnis? Atau kita memang tidak WA bisnis sampai WA biasa?
WA kita apakah sudah disetting sedemikian rupa? Ada settingannya. Ada settingannya. Ada, WA itu ada settingannya, Facebook ada ini dan seterusnya. Kalau WA kita mau mempromosikan maka harus disetting WA bisnis. Kalau WA kita mau mempromosikan channel YouTube, nah apa? Itu harus namanya WA kita harus menggunakan WA bisnis. Berbayar ya? Nah, WA bisnis itu nggak harus berbayar, Bos. Nggak usah berbayar, gratis aja. Saya juga nggak berbayar kok. Jadi WA-nya sudah WA bisnis. Obrolan kita kan kita mau beriklan. Contoh Gus Adut begini ya. Walaupun seorang kiai, dia kan ceramah. Bagaimanapun ceramahnya ingin didengar banyak orang. Ya, itu iklan juga. Itu adalah jualan kan gitu, Bos. Iya. Dalam bahasa marketing disebut jualan juga. Jualan ide. Ini jualan ide, jualan ilmu dan seterusnya. Cuma memang tidak selalu finansial. Nah, jualan itu harus menggunakan WA bisnis, harus disetting dan harus dibangun katalognya. Katalognya dibangun, katalog itu ada katalog produk diisi, katalog produk channelnya dan seterusnya itu ada settingannya. Di semua media sosial ada namanya search engine optimization itu ada settingannya. Jadi perlu dibangun. Nah itu teknis ya, harus teknis ya, harus belajar ke praktek, nggak bisa teori. Nah makanya di tempat saya itu harus ada istilahnya itu magang, Gus. Magang jamnya bebas sih, bisa 1 minggu, normalnya sih 3 bulan. Kalau 3 bulan full, insya Allah lulus, sudah dapat PT perorangan, sudah NIB semuanya, sudah memiliki platform bisnis, bahkan sudah memiliki penghasilan. Kalau 3 bulan full, kalau nggak full, mungkin seminggu sekali atau berapa, ya itu mengikuti jadwal. Saya nggak bisa menentukan kalau yang nggak full. Tapi banyak juga yang begitu, karena mengajar, karena ustaz kan tidak selamanya itu. Nah, itu Gus, program-program yang kita jalani. Jadi ada yang menarik tadi kembali kepada bagaimana cara mengembangkan media, tadi sudah dikembangkan. Cuman ada problem yang kita lakukan ya. Kita ini ketika tadi bagaimana supaya lebih dikenal dan kemudian mencari uang dari jualan dan juga bisa mencari uang dari YouTube ya. Nah, sekarang kembali lagi bagaimana santri ini supaya dia mempunyai kemampuan itu bagaimana caranya? Nah, ini yang termudah menurut saya. Santri itu diajari digitalisasi berat. Mau belajar codingan, mau belajar sangat berat, dan tidak mudah. Saya memiliki metodologi namanya tidak perlu belajar, tapi kita langsung hiburan. Hiburan hari ini. Nah, hiburan hari ini belajar rekam setting begini, belajar Vimik ya. Kalau saya ajari belajar Vimik, mentalnya belum, Vimik berat itu. Nah, saya punya game, ini namanya Vimik. Saya game, ngajari Vimik ini kita ajari game. Nah ini tombol, ini bahasa Inggris. Nanti Google apa? Seperti itu. Cuma ada namanya editor. Nah ini namanya game editor. Cara menjawabnya adalah buka Google. Apa itu? Oh iya, ketemu. Nah ini editor. Apa? Berarti ini untuk ini kalau dengan begini namanya editor, kita bisa ngotak-ngatik di sini kabeh. Ini sudah tinggi. Nah itu. Saya punya metodologi. Jadi kayak ngajarin anak-anak kecil ya. Jadi belajar sambil bermain sambil belajar. Learning by doing. Jadi ada video game ya. Iya. Saya memiliki learning konsep learning by doing itu sangat tepat diterapin. Itu saya bangun. Karena ini sudah ada suara ada dia. Yang paling inti, jadi ini alhamdulillah pada pertemuan ini kita ketemu dengan pakarnya bidang digital marketing atau kalau begitu cyber marketing atau dakwah marketing. Kemudian ada pondok namanya pondok virtual, lebih tren virtual yang ngaji jarak jauh ya, berbasis melalui YouTube atau berbasis melalui Google Meet atau pakai Zoom ya sekarang ini sangat laku. Cuman ini untuk seri pertama mungkin sudah banyak kita dapatkan, nanti pada sesi berikutnya kita akan lebih dalam. Jadi saya atas nama Syaifuddin terima kasih kepada Bapak Imron atas kehadirannya dan kepada pendengar, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.